Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Yulianti, Sales Mitsubishi Srikandi Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kali ini aku mau review mobil Mitsubishi X-Force Ultimate warna silver tahun 2023. As you fade away, as you fade away. Nah, di sini sudah ada mobil Mitsubishi X-Force Ultimate warna silver tahun 2023. Unitnya lagi ada di Mitsubishi Srikandi Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Buat kamu yang penasaran, bisa langsung datang ke dealer Mitsubishi Pondok Cabe ya, Tangerang Selatan. Nah, ini kita review bagian depannya. Jadi yang pertama, itu kita lihat lampunya ya. Jadi lampunya ini modelnya T-shape. Dan yang kedap-kedip ini adalah lampu sen. Dan ini adalah DRL. Nah, untuk Mitsubishi X-Force itu sudah ada DRL-nya. Jadi kalau DRL itu dia mesin menyala otomatis nyala juga. Beda sama positioning lamp yang menyalanya kalau headlampnya menyala. Kemudian di bagian sini ada lampu utamanya ya. Nah, lampu utamanya ini dia LED proyektor. Jadi lampunya lebih terang dan juga lebih fokus. Nah, untuk lampunya ini ada fitur leveling. Jadi bisa diatur ya untuk naik turunnya untuk lampu utamanya seperti ini. Masih mengusung konsep dynamic shield, jadi dia modelnya begini ya, tapi nggak segamblang Mitsubishi Expander yang pakai chrome. Kalau ini dia lebih baru fiturnya, konsepnya ya. Nah, lanjut ke bagian sini. Untuk di bagian tengah ada emblem 3 berlian dengan di bawahnya ada dasar ya, ada prisma-prisma gitu. Kemudian untuk grillnya modelnya 3 dimensi ya, kayak gini seolah-olah muncul. Di bagian bawah ada plat nomor. Di bagian sini itu ada fog lamp. Dan fog lampnya sudah LED ya, jadi meskipun kecil dia udah pasti terang banget. Ini warna hitam kayak gini. Nah, ini tampilan depannya Mitsubishi X-Force tipe Ultimate. Jadi untuk X-Force itu ada dua tipe, Ultimate dan Exit. Kalau dari bagian depan itu nggak ada bedanya sama sekali tampilannya. Jadi sama persis ya, kalau misalnya beli beli X-Force yang Exit itu sama persis kayak gini. Untuk mesinnya 1500 cc dengan 4 silinder, horsepower 141 PS. Nah, itu untuk bagian depannya. Yang ada fitur di bagian depan itu ada yang pertama di lampu ya. Jadi lampunya itu sudah auto. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan terus masuk terowongan, dia nyala sendiri lampunya karena mendeteksi gelap ya. Nah, itu tinggal diatur aja di bagian tuasananya. Ditaruh di auto. Kemudian untuk di bagian sini juga ada sensor nih. Di wiper ya. Jadi di wipernya itu ada rain sensor. Jadi kalau misalnya di setting di auto, kalau hujan dia otomatis nyala sendiri untuk wipernya. Dan kalau wipernya itu dia bisa menyesuaikan sama besar kecilnya hujan ya. Semakin besar hujannya itu semakin kencang wipernya. Jadi sudah auto, udah kayak Mitsubishi Pajero ya. Nah, kemudian untuk kaca depan itu dia ada defoggernya. Jadi defoggernya bukan bagian belakang saja. Nah, itu dia untuk review bagian depannya Mitsubishi X-Force Ultimate. Sekarang kita ke bagian samping. Ini tampilan sampingnya ya, Mitsubishi X-Force Ultimate. Sama persis kan, seperti konsepnya yang ditampilkan di IMS 2023. Kita lihat ya untuk bagian sampingnya. Untuk velgnya, ini ukurannya 18 inci dan dual tone, warna silver dan warna hitam. Untuk pengeremannya sudah cakram, ABS, ABD, Hill Start Assist, Stability Control, dan juga ada Active Yaw Control, sama di seperti Mitsubishi Expander Cross ya, jadi lebih stabil. Kemudian di bagian sini ada mudguardnya, seperti ini ya, ini bannya Dunlop. Kemudian untuk ukuran bannya di angka 225 50 R18. Nah, di bagian sini ada over fender ya, warna hitam, modelnya seperti ini. Untuk ground clearance di angka 222 mm. Kemudian di bagian sini ada side molding. Dan side molding ini itu ada efek-efek diamond gitu ya. Jadi kesannya seperti 3 dimensi. Kemudian untuk bagian spion. Nah, untuk spionnya ini dia sudah auto folding. Jadi kalau dikunci otomatis nutup, kalau dibuka otomatis buka juga. Sini ada lampu sennya ya. Jadi lampu sennya ada di spion juga. Kemudian
Untuk di spion itu ada fitur blind spot warning ya. Jadi kalau misalnya kamu mau belok, harus lihat dulu di sini. Kalau misalnya ini nyala, berarti ada mobil di belakang yang nggak kelihatan di spion. Ya ini ada blind spot warning. Kemudian untuk kaca filmnya ini belum terpasang ya, tapi kalau misalnya beli Mitsubishi S-Force itu nanti dapat kaca filmnya itu Solar Guard Black Phantom. Untuk door handle-nya tidak ada aksen chrome, di sini juga nggak ada aksen chrome ya. Terus di sini sesuai warna body dan juga sudah keyless entry. Nah untuk bagian atapnya, jadi atapnya itu modelnya seakan-akan floating karena di bagian depan pilar A ini warna hitam, di sini juga ada warna hitam, jadi seperti mengambang ya bagian atasnya. Kita lanjut ke bagian ban belakang. Jadi ban belakangnya itu sudah cakram juga ya, jadi cakram depan dan belakang juga. Sini ada mudguard ya bagian belakang. Oke, itu tampilan sampingnya Mitsubishi X-Force Ultimate. Kemudian kita lanjut ke bagian belakang. Jadi ini tampilan belakangnya ya, kayak gini warna silvernya. Di bagian atas itu ada antena. Jadi antenanya model sirip hiu dan sesuai warna body. Kemudian di sini ada spoiler dan spoilernya ini sudah bawaan pabrik ya, jadi nggak usah beli-beli lagi, lumayan bagus dan kokoh. Ini ada rem. Terus di kaca belakang itu ada defogger ya, defogger dan juga nanti ini belum terpasang kaca film ya. Jadi nanti ada kaca filmnya. Nah, di bagian sini ada wiper untuk lampunya. Ini lampunya model T-shape juga yang belakang dan karena dia sudah LED, jadi lebih terang ya. Nah, untuk lampu sennya memang kecil. Tapi ini nyata banget, nyala banget karena dia kedip-kedip juga kan, gitu. Nah, yang membedakan sama X-Force Exit itu hanya di tulisan aja. Jadi di sini ada tulisan X-Force, di kanan ada tulisan Ultimate. Kalau yang Exit itu dia kosong di sininya ya. Ini enggak kosong, adanya tulisan di kiri saja. Nah, kemudian ada fitur Rear Cross Traffic Alert. Jadi kalau misalnya mau mundur, terus di belakang sini ada mobil ya, dia akan ngebaca. Jadi ngasih peringatan gitu. Sini ada sensor parkir 4 titik, di bawah ada reflektor lampu. Sini juga ada kamera mundur ya di bagian belakang. Nah, untuk bagasinya ini sudah power tailgate. Jadi sudah sudah otomatis gitu. Jadi bukanya macam-macam caranya ya gitu. Yang pertama kita buka pakai kunci. Di sini ya. Jadi ini ada kunci. Ini ada buka kunci, ini untuk power tailgate. Tekan aja 2 kali. Nah, dia otomatis buka sendiri kayak gini. Nutupnya juga sama. Tadi ya, tinggal diklik, double klik kayak mouse gitu. Nah, di sini ada lampunya ya. Sini ada lampunya, kemudian di sini ada door handle-nya. Nah, kalau mau nutup bisa dari sini ya. Dan untuk power tailgate ini dia bisa disetting gitu. Saya mau nutup ya. Nah, gitu dipencet. Jadi dia bisa ditahan kalau misalnya nggak nyampe gitu ya. Oke, ini nutupnya dari sini atau misalnya ngunci dari sini. Sorry, nggak bisa ya, maaf. Jadi ke atas lagi. Tutup, kemudian nutup lagi. Nah. Pokoknya jangan dipaksa untuk bukanya supaya nggak cepat rusak. Nah, selain itu ada juga pakai kick sensor. Kick sensornya beda sama Mitsubishi Pajero ya, yang ke samping gini. Kalau yang ini dia ditendang gini. Nah, gampang banget ya, jadi nggak repot. Ini kalau misalnya kamu lagi bawa barang yang banyak, terus nggak sempet ngambil kunci, tinggal pakai kaki aja bukanya gitu. Jadi tinggal ditaruh aja sini. Tuh, gampang banget. Nah, itu dia untuk fitur-fiturnya Mitsubishi X-Force Ultimate. Kalau dari belakang ada RCTA, ada power tailgate, ada defogger. Ya, kalau dari pengereman banyak tadi. Kemudian dari depan juga ada rain sensor, lampu, sensor lampu, jadi lengkap semuanya sih. Oke, kita lanjut ke bagian interior ya. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya. Ini adalah tampilan door trimnya Mitsubishi X-Force. Warna hitam dan warna mocha ya nuansanya.
Kemudian di sini ada fabriknya kayak model jeans gitu, jadi kesannya lebih mewah ya, lebih elegan. Kemudian untuk door handle-nya ini warnanya silver, tapi bukan chrome mengkilap gitu ya. Jadi chrome-nya tuh doff gitu dia, ya lebih keren. Sini ada diamond-diamond ya seperti 3 dimensi. Kemudian di bagian sini itu untuk central lock. Kemudian di bagian sini untuk spion. Jadi spionnya bisa buka tutup dan atur dari dalam. Kemudian di bagian power window-nya yang bagian driver sudah auto. Nah, autonya itu naik turun ya, bukan hanya naiknya saja. Kemudian ini adalah kunci kaca. Jadi untuk menghindari anak-anak nurunin kaca ya. Di bagian sini ada tempat penyimpanan, di bagian bawah ada tempat penyimpanan lagi lebar. Dan untuk Mitsubishi S-Force Ultimate, khusus Ultimate saja dilengkapi sama audio Yamaha Premium. Ini sih keren banget audionya. Ya, nanti kita coba. Kemudian di bagian sini, ya di sini ada untuk buka kap bensin, di sini untuk buka kap mesin, di sini untuk tempat penyimpanan tertutup. Nah ini ya, jadi untuk headlampnya itu bisa diatur. Jadi bisa diatur levelnya, mau naik turunnya atau apanya gitu. Nah kemudian di sini untuk buka power tailgate ya, jadi bisa buka dari sini. Jadi power tailgate itu dibukanya bisa ada 4 opsi. Yang pertama kick sensor, yang kedua bisa dari kunci, yang ketiga dari sini, yang keempat tinggal tekan aja di pintu bagasinya. Oke, untuk joknya. Jadi untuk joknya Mitsubishi S-Force itu synthetic leather ya. Jadi kulit sintetis. Untuk yang ultimate ada warna mocha kayak gini, jahitannya juga sama, dilengkapi sama airbag. Ini tebal banget ya, dan dia ada anti heatnya. Jadi kalau misalnya parkir di ruangan terbuka lama, ini dia nggak bikin panas dan dia nggak nempel ke bahan juga. Jadi dipakainya sangat nyaman untuk joknya Mitsubishi S-Force ini. Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya. Nah, kita nyalain dulu sebelah sini. Start engine-nya bukan di sini ya, tapi di sini nih. Oke, kita nyalain. Tuh MID-nya keren banget ya, kayak gitu. Nah, jadi untuk bagian steering wheel-nya ini sama sekilas mirip seperti Mitsubishi Expander Ultimate kayak gini ya, ini bulat terus kemudian sini full kulit. Tapi untuk X-Force dia sininya lebih banyak ya, dan ini dia black piano ya kayak gini. Jadi di bagian kiri itu adalah untuk ke MID, pengaturan MID sebelah sana ya. Nih ya, jadi misalnya di sini ini kan untuk audio, untuk gedein suara, ngecilin suara. Kemudian ini untuk ganti musik ya. Di sini juga untuk sumber musik, ini untuk balik. Nah, kalau yang enter ini untuk ke bagian MID. Jadi misalnya aku pencet nih enternya kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Ada tipe tampilan. Jadi tipe tampilan kita balik lagi ke belakang ya. Tipe tampilan kayak gini. Bisa diganti-ganti. Kemudian subunit kecepatan, bantuan pengemudi. Bantuan pengemudi itu ada blind spot warning. Jadi bisa matiinnya dari sini. Kalau misalnya mau matiin begini, kalau ngidupin begini. Ini sih fitur jangan dimatiin hidupin ya, tetap dipakai aja. RCTA itu adalah untuk sensor belakang tadi ya. Kemudian ada sensor parking. Nah, itu belakang. Kemudian di sini ada ASC. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita balik. Kemudian ada TPMS. TPMS ini adalah untuk tire pressure ya. Tire pressure nanti kelihatan di sini. Isi bannya tuh ada berapa. Layar informasi, kemudian lampu aksen. Lampu aksen itu ambient light ya. Jadi kayak gini nih, ambient light yang warna biru-biru. Ini yang 4. Nah, ini ya kelihatan nggak? Tuh ya. Ini 3 agak redup, 2, 1. Nah, paling kencang itu yang 4 kayak gini. Jadi ada di sini ambient light, di bawah juga ada kayak gini. Nah, ambient light ini kalau malam itu membantu untuk tempat penyimpanan ya. Kemudian jadinya lebih elegan juga sih kalau ambient light ini. Terus bisa dimatiin ya. Jadi kalau dimatiin dia otomatis. Nah, ini kalau mati. Terus kita kalau hidup
Nah, itu ya kelihatan bedanya ya. Ini hidup, ini mati kayak gitu. Oke, kita hidupin aja biar keren. Kemudian untuk pintu bagasi kayak gini ya, bisa dimatiin, bisa dihidupin, alarm istirahat, efek suara tanda belok biasa ya, bisa diganti-ganti. Ini sama yang dua. Ini yang biasa standar. Kemudian ada nada tombol bisa dimatiin, bahasa bisa di setting-setting. Nah, ini untuk MID-nya kayak gini ya tampilannya. Oke, di sini ada, jadi kan di atas ini ada setting, ada alert di bagian sini ya. Nah, ini tinggal geser aja di bagian sininya, kayak gitu. Nih. Tuh. Sama ya, kayak misalnya average kilometer per liter. Atau misalnya jarak hingga kosong. Terus ada arah juga, ada audio semua di sini ya. Tergantung kamu mau tampilinnya apa gitu. Kayak gini. Oke, kita lanjut ya. Untuk MID-nya udah pasti canggih banget ya kelihatannya di sini untuk temperatur mesin, di sini untuk bensin, kemudian di sini ada temperatur di luar ya 34 derajat. Kemudian ada kilometer sebelah sini. Nah, untuk MID-nya ini bisa diterangin. Nah, bisa diredupin. Ini diredupin ya. Kalau diredupin tuh kalau misalnya terlalu silo. Nih kayak gini. Apa kalau siang kan terang ya, nggak masalah. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi AC, di bagian sini ada Twitter, sini ada kisi-kisi AC juga. Di bagian driver ada airbag ya, di sebelah sini. Ini sudah tilt teleskopik ya untuk steering wheel-nya sama semua tipe Mitsubishi. Semuanya tilt teleskopik, tinggal taruh di sini aja. Kemudian di bagian kanan ini untuk lampu. Nah, untuk lampu kalau kamu mau bikin di auto itu tinggal pilih aja di sini auto ya. Jadi dia kalau gelap otomatis nyala sendiri. Kemudian untuk wipernya juga sama. Kalau misalnya dibikin auto dia ya, nih ada auto. Dia kalau hujan pasti otomatis nyala sendiri. Ini untuk lampu sennya, lampu sen kiri kayak gini nih lampu dim ya kayak gini. Nah, itu untuk tampilan MID-nya Mitsubishi X-Force. Keren banget ya. 8 inci digital driver display. Kayak gitu. Nah, lanjut kita ke bagian dashboard. Ini adalah dashboardnya dan untuk head unitnya ini udah pasti yang terbesar di kelasnya ya, 12,3 inci. Gitu dan konektivitasnya itu yang pertama ada Android Auto, Apple CarPlay dan WebLink. Kita lihat semuanya ya di bagian sini all menu. Nah, jadi di sini ada Android Auto, ada Apple CarPlay, ada WebLink. Caranya gampang banget, tinggal colokin ke sini aja kayak USB ya. Nanti dia otomatis nyala sendiri. Nah, sumber audionya ini bisa diganti-ganti. Ada Bluetooth, ada USB, iPod, FM. Mana tadi? Sorry. Oke, sumber audio. Nah, USB, AM, FM gitu ya, banyak. Kemudian ada ponsel multimeter ya, multimeter kayak gini bisa di custom ya. Kemudian ada wallpaper. Nah, wallpapernya tuh bisa diganti-ganti loh. Kayak gini ini dan wallpapernya itu bisa apa nih namanya? Video kayak gini. Ini bisa dikecilin. Tuh, kayak gitu. Bisa digedein. Nah, ini kalau layar penuhnya begini. Layar penuhnya jadi kayak besar banget ya. Tuh, gini. Oke, kita lanjut ke bagian sini nih, sorry. Cepat dulu. Nih pilihan. Kembali. Terus ada pengaturan. Nah, pengaturannya kayak gini ya. Ada Bluetooth, Wi-Fi, pemain wallpaper. Gitu. Oh, ada galeri di sebelah sini ya. Nah, ada kayak gini. Gitu. Ada wave stream. Ini tetapkan sebagai wallpaper. Nah, kayak gini ya. Jadi bisa diganti-ganti wallpapernya. Jadi keren banget sih. Nah, kalau ke head unit ini kita nggak usah lama-lama ya untuk reviewnya. Keunggulannya kalau di sini itu dia full informasinya tuh banyak banget.
gitu ya. Jadi informasi kendaraan. Nah, ini nih yang penting karena biasanya itu kalau informasi kendaraan kayak gini nggak ke ada ya di head unit. Di head unit itu biasanya lebih ke lagu-lagu aja. Tapi kalau X-Force itu kendaraannya dia ternilai loh semuanya. Ya, misalnya kita lihat semuanya. Yang pertama dari avionics. Nah, kayak gini. Jadi ada ambient temperature, barometer, drive mode ya. Ada brake-nya kayak gitu. Tuh torsinya semuanya kelihatan. Tire pressure kelihatan. 320 yang kiri, yang kanan 330, 310, yang belakang belum kebaca. Acceleration, vacuum, torsi kayak gini. Tuh ya semuanya. Semuanya terbaca di sini. Gitu, ini semua ya. Terus ada altitude ya, kemiringan, driver score. Nih, driver score-nya nanti kamu dinilai. Kira-kira skornya bagus apa enggak? Ada acceleration, steer, sama brake-nya. Gitu ya. Terus fuel economy, kira-kira pakainya boros atau enggak? Gitu. Nanti ada eco store juga semuanya. Semuanya di sini ada ya. Tire pressure tuh. Jadi kebaca ya, bagian depan kanan 330, depan kiri 320, belakang 310. Ini belum kebaca yang bagian belakang. Oke, itu ya tadi. Jadi di head unit ini banyak tadi ya, ada itu informasi kendaraan yang beda sama mobil lain biasanya tuh di sini. Terus ada drive mode-nya juga, ada AC-nya, AC-nya bisa atur dari sini loh. Nah, kayak gini kan keren gitu. Untuk Mitsubishi S-Force ini lebih mengunggulkan ke audio. Jadi, audionya itu dia kalau misalnya ini kan pakai Yamaha Premium ya, jadi audionya tuh bening banget. Dan kalau misalnya dalam kondisi kencang, misalnya ya, kencang kan suaranya nggak kedengaran. Nah, ini otomatis dia gede sendiri suaranya. Apa ya, menyesuaikan. Kemudian untuk audionya, itu bisa diatur loh pengaturan audionya nih sebelah sini. Jadi ada audio tulisan setting. Nah, jadi di sini tuh bisa diatur. Misalnya mau di sebelah sini atau sebelah sini itu bisa. Kemudian misalnya tone controlnya tuh kayak gini ya. Kemudian ada setting lagi jenis bunyinya mau kayak gini. Kemudian ada surroundnya tinggi, rendah, tidak aktif. Kemudian posisi pendengaran ini enak banget sih. Nah, kalau semua ini kita lagi bawa orang banyak. Terus kalau pengemudi doang bisa. Tuh, pengemudi doang. Misalnya depan doang juga bisa. Belakang doang juga bisa gitu ya. Jadi nggak usah rebutan audio ya. Kalau lagi pengen yang driver aja ya tinggal di setting aja. Ini keren banget sih untuk audionya ya. Oke, kembali. Nah, itu kemudian untuk kamera belakangnya kita liatin. Nah, ini kamera belakangnya kayak gini. Lebar banget ya kelihatan. Oke, itu untuk head unitnya. Kalau head unitnya sih kayaknya harus langsung cobain, makanya datang ya ke dealer supaya bisa langsung cobain. Nah, di bagian bawah ini ada AC ya. Jadi AC-nya kayak gini, ini lampu hazardnya. Untuk AC-nya ini sudah digital. Nyalainnya tinggal gini aja. Ini nyalainnya tinggal gini. Kemudian apa namanya dia dual zone ya, jadi bisa kanan kiri tuh bisa beda. Nah, ini kan lagi sync ya modenya. Nah, syncnya matiin. Nah, itu bisa dibedain. Jadi misalnya yang driver 21, yang penumpang 18. Nah, itu bisa. Kemudian ada mode dry. Mode dry ini sangat berguna ya, misalnya untuk ngeluarin kelembapan di dalam mobil. Terus ada memorinya juga. Jadi kalau misalnya kamu mobilnya habis dipinjam, nah tinggal aja setting memori. Memorinya biasanya berapa, tinggal di setting aja. Jadi nggak usah ganti-ganti lagi. Oke, itu ya. Dan sudah dilengkapi dengan Nano X. Jadi untuk mengurangi udara yang tidak bersih ke dalam mobil. Ini sih oke banget. Untuk di zaman sekarang ya, yang banyak polusi di mana-mana. Oke, itu untuk bagian AC-nya. Kita matiin dulu. Nah, di bagian bawah itu ada ini ya, wireless charger. Wireless charger ini, ingat, itu hanya berfungsi kalau misalnya mesin menyala yang pertama, yang kedua pintu tertutup rapat semua. Ini itu baru berfungsi. Sini ada USB ya, sama Type C.
Ini juga ada power outlet lagi, jadi kamu bisa beli lagi buat tambahan ngecharge. Sebelah sini. Oke, kita lanjut ke bagian transmisi. Nah, transmisinya ini model floating, jadi seolah-olah dia mengambang ya. Jadi untuk transmisinya kayak gini modelnya, sudah leather, terus di bagian sini ya. Ini black piano dan warna silver, ini start stop engine warna silver, dan ada drive mode. Ini adalah keunggulannya Mitsubishi X-Force ya. Jadi ya Mitsubishi X-Force itu tersedia sama 4 drive mode. Yang pertama itu normal, yang kedua wet atau hujan ya, atau hujan atau becek. Ini pakainya yang wet aja. Kemudian yang ketiga ada gravel ya. Jadi gravel itu pasir-pasir, bebatuan sama mud. Mud itu kayak gini lumpur ya. Nah, ini sangat keren banget untuk fitur yang drive mode ini hanya ada di Mitsubishi X-Force saja. Ya, jadi kalau misalnya pakai X-Force itu udah pasti nyaman banget ya sebelah situ. Nah, tadi gampang banget ya, tinggal diginin aja. Dia otomatis tuh, otomatis di bagian MID-nya langsung kelihatan. Dan di MID juga kelihatan, di head unit juga kelihatan. Jadi dua ya, nggak tanggung-tanggung, pokoknya kelihatan semua. Oke, lanjut ke bagian sini. Di sini ada cup holder 2 dan di sini ada console box with coloring function. Cooling function. Jadi di sini bisa buat naruh minum, dan minumnya itu bisa dingin. Tinggal disetting aja di sini ya. Mau seberapa dingin. Ini muat sampai 4 botol Aqua 600 ml. Jadi muat banyak banget. Oke ya, ini untuk bagian joknya kayak gini. Terus bagian door trimnya sama ya. Untuk atapnya itu warnanya hitam. Ada hand grip model retract. Di sini ada side visor. Side visornya modelnya geser ya, geser kayak gini. Dan ada lampu juga, ada kaca. Aku matiin dulu. Sorry. Oke. Di sini ada untuk kacamata, tempat kacamata. Di sini untuk lampu. Tuh, lampunya ya kayak gini. Ini lampu kiri aja, lampu kanan aja, ini lampu dua-duanya. Ini untuk matiin. Terus di sini tadi range sensor di sana ya. Kemudian untuk spionnya dia sudah auto. Gitu, jadi otomatis supaya nggak silau ya, kayak gitu. Di bagian driver juga ada kaca ya, model geser juga kayak gini. Ada lampunya juga. Oke, itu untuk bagian Mitsubishi X-Force. Sebenarnya nggak cukup banget sih waktunya kalau dijelasin satu-satu ya, karena fiturnya banyak banget. Ya, itu untuk bagian sininya ya. Oke, ini selain itu keunggulannya Mitsubishi X-Force, dia audionya keren dan juga peredamnya juga keren. Jadi kalau audionya keren tapi peredamnya nggak keren, berarti kan nggak bisa nikmatin musiknya ya. Tapi kalau ini tuh dua-duanya keren. Kita lanjut ke baris kedua ya. Oke. Baris kedua, Mitsubishi X-Force itu bagian baris kedua itu adalah yang paling lega dibanding kompetitor sekelasnya. Udah pasti karena udah dites ya, udah nggak bohong. Jadi headroomnya lebih lega, legroomnya juga lebih lega, enak banget. Di sebelah sini ada tempat penyimpanan. Sebelah sini juga ada tempat penyimpanan. Di sini ada AC ya, AC belakang. Di sini ada Type A dan Type C. Di sini ada tempat penyimpanan juga. Ya, Yamaha premiumnya juga sampai di belakang ya. Jadi bukan hanya di depan saja. Sini ada hand grip ya. Hand grip model retract. Di sini ada lampu ya gitu. Pokoknya kalau pakai Mitsubishi X-Force itu nyaman banget, duduk di belakang juga dia tebal ya. Nah, di bagian sini itu ada armrest ya, tinggal tarik aja sebentar, sorry. Nah, kayak gini ada armrestnya. Jadi armrestnya ada cup holdernya juga, kayak gini ya. Oke, ini tampilan belakangnya. Kalau baris kedua keunggulannya di ke kelegaannya ya, ini jauh banget. Pokoknya masih lega banget deh kalau Mitsubishi X-Force dibanding sama kompetitornya. Oke, kita lanjut ke belakang ya. Yang belakang. Nah, ini kita kunci ya. Oke.
Ini adalah bagasinya. Bagasinya tuh luas banget ya, luas banget. Kemarin coba pakai tas golf itu muat. Kalau kompetitornya tuh nggak ada yang muat loh, beneran. Sini ada lampu, di sini ada cantelan, tempat penyimpanan terbuka ya. Nah, di sini itu ada dua level. Jadi ya, ini ban serepnya di bawah. Ini kan yang kedua ya, yang pertama itu ada di atas. Nih kayak gini. Oh, sorry bentar ya. Nah, kayak gini. Jadi dia dua ya, di atas, bisa di atas ini, bisa di bawah. Ini spacious banget. Di bagian sini ada ini ya, apa namanya, toolkit sebelah sini. Nah, ini juga ada aksesoris lagi ya, bisa buat nutupin bagasi, jadi supaya nggak kelihatan dari sana. Oke, itu dia untuk bagasinya, lengkap banget. Kita tutup lagi aja. Ya, terakhir kita ke bagian penumpang depan kiri. Ya, sudah kilas juga sama kayak gini. Ya, di sini ada ria ambient light-nya kelihatan ya. Ada tempat penyimpanannya, glove box-nya sudah soft ya, opennya tuh. Keren banget. Terus dalam lagi, muat banyak. Di bagian sini ada tempat penyimpanan lagi. Di bawah ada tempat penyimpanan lagi. Bukan cuma expander ya, X-Force juga ada. Kayak gini. Nah, itu dia untuk reviewnya Mitsubishi X-Force Ultimate warna silver tahun 2023. Oke. Buat kamu yang penasaran, bisa langsung datang ke Mitsubishi Pondok Cabe ya. Jadi nanti bisa dijelasin selengkap-lengkapnya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.